Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Para mahasiswa, mahasiswi jurusan Ekonomi Syariah FEBI YN Tulungagung tahun pelajaran 2020-2021 semester Gasal. Yang saya banggakan, saya Muhammad Khabir Sirot MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Zakat dan Wakaf ingin menyampaikan pengantar kuliah Ekonomi Zakat dan Wakaf pada pertemuan kita kali ini. Perlu kalian ketahui bersama bahwasannya zakat, wakaf, infak, sedekah itu merupakan bagian dari ekonomi Islam. Sedangkan perspektif hukumnya, zakat itu adalah wajib. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Adapun hukum ibadah wakaf ialah sunnah. Sesuai dengan dalil wakaf untuk kepentingan umat, wakaf ini termasuk perbuatan yang terpuji serta sangat dianjurkan ajaran Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat ke-92, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bih alim. Yang artinya, kamu sekali-kali tak sampai pada kebajikan, harta sempurna, sebelum menafkahkan sebagian dari harta yang dicintai. Kemudian, apa saja yang kamu nafkahkan, sesungguhnya Allah mengetahui. Kemudian, bagaimana peran zakat dan wakaf di masa klasik dan masa sekarang? Ya, kita akan bahas di masa klasik terlebih dahulu. Zakat disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Ya, pada zaman sahabat Abu Bakar ini menggunakan zakat sebagai sumber pendapatan Baitul Mal. Kalau dulu di masa klasik itu namanya Baitul Mal. Kalau sekarang itu BTM, BMT dan lain sebagainya. Digunakan untuk kesejahteraan umat muslim. Ya. Kemudian pada zaman Muawiyah, zakat ini juga digunakan untuk membantu warga miskin, ya, menjaga stabilitas perekonomian dan harga kebutuhan pokok, juga mendani pasukan di perbatasan. Ya, ketika pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, zakat ini mengalami masa gemilang. Nah, saat masa itu zakat digunakan mengentaskan kemiskinan dalam masa 2,5 tahun. Bagaimana dengan wakaf? Nah, kapan disyariatkannya? Jadi wakaf ini juga sama seperti zakat, disyariatkannya pada tahun kedua Hijriah. Sedangkan praktek wakafnya setelah dilakukan sebelum Islam datang, seperti di negara Roma, Mesir, dan Jerman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewakafkan 7 kebun
diikuti oleh sahabat Umar, juga mewakafkan tanah di Khaybar, Abu Tolhah di Bairoha, sedangkan sahabat Abu Bakar di Manhati. Adapun Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur dan Mu'ad bin Jabal Darul Ansor. Dinasti Umayyah dan Abbasiyah menggunakan wakaf ini untuk membantu fakir miskin. Selain juga membantu dalam pembangunan lembaga pendidikan, perpustakaan, beasiswa, gaji guru dan staf. Zakat ini mengalami masa gemilang. Kapan? Yaitu terjadi pada tahun 8 dan 9 Hijriah, di mana benda wakaf saat itu meliputi masjid, sekolah, toko, kebun, pabrik roti, rumah, kantor, pabrik sabun, gedung serbaguna, gudang beras, dan pabrik penetasan telur. Itu zakat dan wakaf pada zaman klasik. Sekarang kita membahas zakat dan wakaf pada masa sekarang, yaitu zaman now. Potensi zakat di tahun ini, di tahun 2020, itu sudah mencapai angka 283 triliun. Ini angka yang sangat-sangat fantastis, sangat banyak sekali, jumlahnya sudah triliunan. Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia atau kita singkat dengan BWI, potensi aset wakaf per tahunnya itu mencapai 2.000 triliun rupiah, dengan rincian luas tanah wakafnya itu mencapai 420.000 hektar. Tidak usah dibayangkan luasnya seperti apa itu 420 hektar. Sementara potensi wakaf yang berwujud uang itu bisa menembus kisaran 188 triliun rupiah per tahunnya. Ini luar biasa sekali ya. Dalam pengelolaannya, zakat maupun wakaf itu tentunya mengalami hambatan-hambatan. Apa saja hambatannya? Hambatan yang ada di zakat, hambatan pengelolaan yang ada di zakat itu minimnya sumber daya manusia yang berkualitas. Pemahaman terhadap fikih amilnya masih belum memadai. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat maupun mengelola zakatnya. Lalu teknologi yang digunakan dan sistem informasi zakat. Sedangkan dalam pengelolaan wakaf, hambatan yang dialami yaitu pemahaman yang belum utuh terhadap maksud ajaran keabadian wakaf, konvensional atau tradisional. Lalu pengelolaan wakafnya, manajemennya masih tradisional, sumber daya manusia nadir, SDM-nya kualitasnya masih rendah, belum profesional dan kurang amanah, dan yang terakhir belum tersedianya dana untuk pemberdayaan wakaf produktif. Demikian pengantar kuliah singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.